Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan perenungan ini mengenai Yakub dan Yehuda. Menjelang ajalnya Yakub di Kejadian 49 ayat 9 sampai ayat 11. Saat-saat terakhir sebelum Yakub meninggal, dia memberi berkat profetik kepada ke-12 anaknya. Dia mengulurkan tangan kanannya di atas kepala Yehuda dan mengucapkan kata-kata seperti yang tercatat dalam Kejadian 49 ayat 9 sampai 11. Yang pertama, ucapan berkat nubuatan yang paling penting dan besar ini dalam perjalanan iman bagi umat manusia itu sangat penting. Yang tadinya berdosa, kita manusia yang tadinya berdosa, kemudian ditebus oleh Yesus Kristus yang adalah singa dari suku Yehuda. Itu dia. Kejadian 49 ayat 9-11, Wahyu 5 ayatnya. Yang kelima, Yakub sedang melukiskan sebuah gambaran profetik kepada anaknya, Yehuda, ketika dia menggambarkan anak Allah, Yesus Kristus, yang akan mengubah hidup umat manusia untuk selama-lamanya. Jadi bukan untuk cuma sementara, tapi untuk selama-lamanya. Karena sudah terjerat dengan dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya menyerah dengan kehancuran. Tetapi Yesus datang untuk merubah hidup manusia. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Yang ketiga, Yesus Kristus bukan hanya berasal dari suku Yehuda seperti yang dinubuatkan oleh Yakub, tetapi dia adalah anak Daud, Mesias, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Tongkat kerajaannya dipegang oleh tangannya yang berlubang paku dan berlumuran darah. Kejadian 49 ayat 10, Wahyu 5 ayat 5, Wahyu 19 ayat 15. Dia juga yang keempat, dia juga Yesus Kristus menggenapi nubuatan Mika. Ini dia, sang nabi tentang keledai, di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk menemukan seekor keledai muda tertambat yang akan ditungganginya memasuki Yerusalem, kota Yerusalem pada hari raya Paskah, tepat sebelum penyalibannya. Mika 5 ayat 1-4, Markus 11 ayat 2-3. Yang kelima, akhirnya Kristus membasuh jubahnya dengan air anggur yang adalah lambang sukacita. Lambang sukacita. Kejadian 49 ayat 11, bandingkan Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus merubah air menjadi anggur di Kana. Dan yang terakhir, yang keenam, tongkat kerajaannya adalah lambang otoritas yang terbuat dari emas, hanya boleh dipegang oleh sang raja sampai di Silo, artinya sang penguasa tunggal. Silo artinya penguasa tunggal yang memiliki tongkat itu, dan dia adalah sang damai, Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Raja damai. Dunia ini tidak akan ada damai selain mengizinkan Yesus Raja damai itu mengubah kehidupan manusia. Kejadian 49:11, Kisah Rasul 1 ayat 1-8. Roh Kudus itu otoritas. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
biasa. Amin. Jadi jangan lupa membaca Kisah Para Rasul. 1, bagaimana awalnya murid-murid disuruh jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menunggu sampai diurapi oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Semua orang percaya akan menerima kuasa. Kuasa itu hanya yang punya Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita pergi memberitakan Injil, menjadi saksi menyelamatkan orang-orang yang banyak yang masih terhilang. Agar mereka diselamatkan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, tempat ini dicurahkan di hidup kami. Amin. Roh Kudus akan menolong kita yang mau percaya kepadanya.